Yang kami hormati pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Elkam Kabupaten Solo. Yang kami hormati Bapak Camat Payung Saki. Yang kami hormati forum pimpinan Kecamatan Payung Saki yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Wali Negari Kecamatan Payung Saki, Ketua KAN, BPN, dan Pundokan Duang yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sekali, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk hadir dan berkumpul dalam rangka pemilihan kepengurusan Elkam Kecamatan Payung Saki, yang mana pada kesempatan ini adalah penyelenggaraan yang ketujuh dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solo. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Baik, berikutnya kita dengar dulu arahan dari pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Datuk Pintu Langit. Kepada Datuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan berkat itulah kita bisa berkumpul pada siang ini. Salam kita sampaikan hidup kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ketua Elkam Kabupaten Solo beserta jajarannya. Kemudian kita ada juga pengurus Elkam Provinsi yaitu Anggu Adus Datuk Rajudo selaku Wakil Ketua Elkam Provinsi. Terusnya kami hormati Pak Camat beserta perangkat dan pokok Pincam. Seterusnya yang saya hormati Wali Negari Kecamatan Payung Saki, kemudian BPN Pundokan Duang, angku-angku ini mama Nanggada Masalah Tua yang kami muliakan. Jadi sebagaimana di dalam anggaran dasar rumah tangga kita di Elkam Provinsi bahwasanya setelah kita melaksanakan musda kabupaten harus dilaksanakan pula muswil musyawarah wilayah Elkam Kecamatan di Kabupaten Solo. Sebagaimana disampaikan oleh dari protokol atau Angku Datuk Raja Ambon yang sekarang sudah 7 sampai hari ini yang telah kita laksanakan muswil Elkam Kecamatan Kabupaten Solo. Kemarin kita telah melaksanakan di Lembang Jaya, alhamdulillah dengan begitu kepiawaian dari pengurus Elkam Kabupaten sehingganya dapat terpilih secara aklamasi. Kebetulan beliau Angku Adus Datuk Rajudo yang terpilih secara aklamasi. Harapan kita kalau dapat nanti kita waktu melakukan pemilihan, sebab kalau mengacu kepada anggaran dasar itu kan ada mekanismenya. Tapi yang namanya kita organisasi nenek mama, kalau dapet yo pakai cek tadi ya, jangan terlalu anu kita adakan semacam formatur. Jadi kita serahkan kepada formatur yang mana mungkin pesertanya di Elkam di KAN atau Elkam Kecamatan Payung Saki ini barangkali tidak berapa dituakan. Jadi nanti kita minta kepada Ketua KAN sekaligus jadi formatur di samping peserta supaya acara kita lancar dengan baik. Kemudian angku-angku ini Pak Camat
Camat, Ketua LKAM Kabupaten dan Wakil Ketua LKAM Provinsi yang saya hormati, barangkali kita berharap bagaimana untuk pemilihan nanti supaya jangan terjadi ini segala macam, ya kalau dapat berjalan dengan lancar. Jadi harapan kami di LKAM Provinsi setelah nanti terpilihnya, mungkin rencana LKAM Kabupaten akan melaksanakan Ati Ambalau secara serentak. Setelah kita laksanakan musyawarah secara kabupaten. Sebenarnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih segala bersama kita. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesanannya dari LKAM Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya kita minta arahan dari Bapak Camat dulu, Bapak Camat Boyos Kaju. Bapak Camat, kami persilakan. Ya, dapat disampaikan sekarang snack sudah tersedia, silakan untuk mencicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati unsur kepengurusan atau pimpinan dari LKAM Provinsi Sumatera Barat yang berhadir bersama kita pada hari ini, khususnya yang kami hormati Bapak Ketua LKAM Kabupaten beserta jajaran yang bisa hadir bersama kita, khususnya yang kami hormati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai lembaga pemerintah yang menaungi daripada proses musyawarah kita pada hari ini untuk proses pembentukan LKAM kecamatan, khususnya di Kecamatan Boyos Kaju. Dan yang teristimewa sekali kami hormati yaitu unsur Forkopimda dari Pak dan Fadil dan Pak Kapolsek apa yang mewakili, khususnya yang kami hormati Pak Wali Nagari se-Kecamatan Boyos Kaju dan Pak Ketua BPN sekalian. Nah, yang teristimewa mana tentunya Bapak dan Ibu, khususnya yang merupakan kepengurusan dari kerapatan adat Nagari se-Kecamatan Boyos Kaju dan Bundokan Duangnya. Tapi informasi suara bukan informasi sejelas dalam hal untuk punya hak suara melihat keterangan yang mau rasulnya kan dan undukan dua. Nah, itu Pak Wali, Pak Camat kalau masuk di BPN itu kita mengikuti kegiatan kok. Nah, khusus untuk berbincang. Baiklah, terutama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sesuai dengan jadwal itu awalnya diminta secara kedinasan oleh DPME untuk membentuk kelembagaan itu baru sore itu tanggal 19 Mei. Cuman tentunya dengan adanya komunikasi kita dengan pihak LKAM Kabupaten, dapat ditetapkan hari ini hari yang kita bentuk untuk Kecamatan Boyos Kaju. Kalau salah urutannya lah langkah 7 dari apa kecamatan yang ada. Selanjutnya salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada arwah junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan pertama tentu kepada LKAM Provinsi Sumatera Barat dan LKAM Kabupaten Solo yang telah sudi hadir untuk pembentukan kepengurusan LKAM di tingkat Kecamatan Payosan Akibo. Tentu mungkin kami atas nama pemerintah kecamatan yang si Pangka pada hari ini tentunya kalau dirinya mama mau gak dari mau gak bisa jadi kan ado dan saya nanti
matuh antara gue dan kami dalam proses kami bertamu, kami mohon maaf dulu Pak. Yang mana tahu kan kasarnya Pak, kami di pemerintahan mungkin dan aku pribadi yang kita kadang mungkin ada norma-norma yang tak terperhatikan di kami, tapi setidaknya tidak ada di kami untuk melalaikan satu dan lain hal. Tentunya kami berharap apa yang kita rencanakan pada hari ini terbentuk, dan apa yang setelah ini mungkin menjadi pekerjaan kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin diawali dari komunikasi kami sewaktu kami menjabat pelaksana tugas di Camat 10 Koto Diate. Kebetulan terjadi komunikasi dengan pihak LKAM Kabupaten. Alhamdulillah sekiranya sampai 10 Koto Diate merupakan ronde yang kedua LKAM-nya di Kecamatan Kuntiang di Kabupaten Solo. Tentu dengan dapat informasi kami pas waktu hari musyawarah di Desa Kabupaten adalah hari terakhir kami ketika itu sebagai pelaksana tugas Camat di 10 Koto Diate. Anak boleh bentuk kayu dan masuk Bapak Salo kamu ya Bapak Datuk Suara Julino. Apa yang sekali tentu Pak Camat agenda kalau siapa? Tentu kami tentu kita tak bisa kami memutuskan secepat itu, dan tentu kita cari agenda-agenda kaitan itu, dan tentunya juga tentu kita perhatikan terhadap kesibukan kita. Ini lama itu belum kanong itu yang ada di Kecamatan Payasan itu. Tapi kan aku ahlinya begini. Jadi ya mungkin yang kita tahu bahwasannya dulu telah dibentuk dulu dalam sana yang ke belakang kesalahan. Cuman ya mungkin bisa jadi apakah pekerjaan yang kami alami pun ada yang terkait, tentu mungkin kami minta bantu untuk dituntaskan atau setidaknya mungkin disampaikan untuk kepada LKAM kecamatan yang terpilih. Kalau ada pekerjaan yang lama yang belum tuntas, mungkin itu akan dituntaskan. Dan janji lain juga dapat kami informasikan mungkin melalui penyampaian kami ini, mungkin ujungnya kami bermohon kepada LKAM Kabupaten dan Provinsi Pak, sebab secara anggaran dekat utama kalau ada teranggarkan untuk LKAM Pak. Tentu beko nantinya bisa jadi ada pertanyaan dari sekelompok yang mama awak ke kami beko tentu tidak bisa jawab dulu Pak. Tentu mungkin melalui komunikasi ini kami mohon kepada Pak Ketua LKAM Kabupaten dan Provinsi kok bisa dicadangkan anggaran untuk operasional itu di kecamatan. Kira-kira kedapatan ada nagari yang ada di kecamatan Payasan pun bisa berinteraksi dan bisa saling tukar pikiran. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan dengan langkah-langkah berikutnya. Mungkin itu dari kami hantaran Pak, dan kami berharap sesuai dengan agenda yang telah diminta oleh kabupaten dan telah kita komunikasikan dengan pihak LKAM kabupaten dan provinsi. Tentu kami berharap tapi kampung Datuk Raja Ampun tapi sudah sampai pulau Pak. Sebab ini macam pemerintah kabupaten beliau ini kita percaya Pak. Kalau saya ada yang melampaui masa kaki yang bermasalah nanti kan Rasulullah Allah beliau beko di kabupaten itu jadinya itu. Sementara ini beliau lah katape itu menyampaikan aspirasi itu dari sisi adat. Tentu mungkin kami mohon pertama kali kita ucapkan terima kasih Pak dari provinsi yang telah memberikan arahan kepada kami pada kita bersama. Tentunya dari kami tentu yang mohon bantu dari Pak Ketua LKAM Kabupaten dan jajaran untuk memfasilitasinya bersama dengan pihak kabupaten Datuk Raja Ampun. Tentu dari kami tentunya dari kami pemerintah mungkin memfasilitasi tempatnya Pak, tempat mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin itu pesan dari kami, mudah-mudahan dengan terpilihnya kepengurusan LKAM itu yang baru, mudah-mudahan bisa pula ada program-program terobosan baru yang bisa meningkatkan kepada nilai-nilai budaya yang ada di kecamatan itu. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Itu bisa dari kami Pak atas nama pemerintah kecamatan, dan bila kurang kami mohon maaf, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Camat sudah memberikan arahnya. Berikutnya kita akan masuk ya kepada
teknis pemilihan yang akan nanti dipandu oleh beliau Datuk Kayo, Pak Refdilo Datuk Kayo, dan akan menjelaskan seperti apa teknisnya. Mari kita sama-sama dengarkan. Duduk kepada Datuk Kayo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi amrina malaikatin wa ma ja'alna illa busra wa litatma'inna wa nasrun minallah inna allaha azizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur itu kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini entah hadir berani doa pikul atau berdia kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mendudukkan kembali tugas pokok dan fungsi kelembagaan adat. Selawat dan salam tentu tidak pernah bosan kita sampaikan kepada Tuhan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya yang sama kita hormati. Dalam hal ini adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Provinsi Sumatera Barat yang kebetulan hadir pada hari ini dari Dewan Pengawas. Beliau Pak Yasir Bek SHNH Datuk Terakhir. Kemudian Wakil Ketua Rekam yang secara kebetulan itu adalah orang Solo, Kabupaten Solo, anak orang Sepayang, bukan orang Sepayang itu orang Betawi, tapi anak orang Sepayang itu. Kalau yang kita orang Sepayang itu mentara di Model Beli. Beliau Pak Adi Said ada di Bodoh. Kemudian jajaran pengurus Rekam Kabupaten Solo, dalamnya adalah Bapak Hadi Musalam SPDFM Datuk Abdullah Sadi. Kemudian Pak Aprianus Datuk Umuyang yang sedang mencigit di Rekam Solo itu beliau. Jadi apapun persoalan tetap beliau ekspos. Yang kami muliakan adalah pucuk undang Rekam Kecamatan dalamnya adalah Pak Camat beserta Forum Komunikasi Kecamatan Pak Kapolsek Pak Dandramil. Kemudian pucuk undang negari Pak Wali Negari yang saya hadir ketiga-tiga negari. Kemudian Bamus dan Bulu Gambuang. Angkuangku ini mamak nanggadang bahasa batuah bukan bayigo di babite tidak basibak di basisi yang hadir pada hari ini sebagai kelembagaan adat negeri. Pertama, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan RK. Memang dari beberapa kecamatan terus terang disampaikan kepada kita bersama bahwa RK ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Dan kami lihat data itu ada sekitar 5 negari di Kabupaten Solo. Sebenarnya bukan tidak suka, karena belum tahu bagaimana mekanisme. Jadi ketika SK Rekam itu telah habis tahun 2023, ya kemudian diperpanjang menjadi perpanjang SK, kemudian dipilahkan menjadi dia yang ada 2 saja. Pertama ketua, yang kedua sekretaris. Beliau Pak Haji Gusma Datuk Idolelo maksud saya berarti sudah demisioner. Secara aturan kalau sudah demisioner tentu tidak bisa melaksanakan tugas, perlu dipilih kembali. Lalu dilaksanakanlah oleh Rekam Provinsi Sumatera Barat Musda ke-12 di Kota Solo. Karena kami adalah sebagai Danang yang pelaksana adalah Provinsi Sumatera Barat, ini perlu kita jelaskan agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di tengah-tengah kerapatan adat. Apabila ini, jadi
di waktu musda yang ke-12 dihadiri langsung oleh Profesor Dr. Fauzi Bahar selaku Ketua Umum. Dilaksanakanlah musda di Solok. Karena di waktu itu kalau tanggal 27 tidak dilaksanakan, berarti Elkam Kabupaten Solok sudah habis masa jabatan. Demisioner, karena tahun 2017 sudah demisioner. Artinya kalau sudah demisioner tidak ada lagi pengurus, hanya 2 orang saja pengurus. Termasuk Elkam kecamatan, termasuk 14 kecamatan. Beberapa kali pertemuan maka dikeluarkanlah demisioner diulah PRT kecamatan. Nah itu perlu kami sampaikan supaya mungkin ada pertanyaan nanti terkait dengan ini. Kemudian dilaksanakan oleh Posibar, oleh Sekretariat Sumbar, kami adalah jenang, SCOC-nya adalah provinsi, pelaksanaannya tentu terpulang pada dia. Karena di waktu itu sedang terjadi suasana kampanye, kita dipilih oleh Pak Jual di Sorong, Pak Posibar yang ini. Lalu kami laksanakan. Secara aklamasi terpilihlah beliau sebagai Ketua Umum Elkam Kabupaten. Kalau Elkam Kabupaten Solok belum terpilih, tentu tidak bisa memilih Elkam Kecamatan. Jadi inilah tugas pertama yang diberikan dan diamanahkan oleh kelembagaan adat untuk memilih Elkam Kecamatan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Jabun, dari 14 kecamatan sudah yang ke-7 di sini. Persoalan-persoalan yang ada di negari tentu perlu ini kita pahami. Karena apa? Karena memang dek urang pengana datang AKP urang jalan kok jadi urang lalu adat kok dibuka orang datang. Inilah barangkali yang perlu kita paham. Apalagi di payung sekali. Itu amat rentan. Dan mungkin persoalan-persoalan ini kita tentu sudah tahu. Tugas pokok dan fungsi nenek mama tidak jalan. Ini dua lama bentuk pengundulah, nyomalin bentuk pengundulah. Jadi tugas pokok dan fungsi inilah barangkali yang perlu kita dudukkan di dalam lembaga adat nagari. Jadi Pak Camat juga sudah sampaikan bahwa anggaran untuk kecamatan tidak ada. Kalau rentakkan seragam renggangan sayur kan tak boleh, nggak bisa. Ujue ke bawah, udah kata sepanjang ketua ibu-ibu. Malah gue sampai kawang malah sampai rasul. Persoalan ini adalah barangkali yang itu sepakat. Terlepas dari semua itu, masalah pengurus itu sebenarnya di Kondagari kan tak lama, tak selesai sebenarnya. Belas ini selesai cuma, tapi mekanisme tetap kita lalui. Regulasi dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentu tidak bisa kita tinggalkan. Jadi Pak Wali, Batiko Pak Wali negeri BCC mau Pak dan masa di Soyak, udah selesai memadai. Tapi kita tentu tetap melalui mekanisme yang setidaknya inti daripada sebuah pemerintahan, apalagi organisasi, intinya adalah administrasi. Administrasi inilah barangkali yang akan kita dudukkan pada hari ini. Terkait dengan persoalan saku di persekutuan nanti tentu kita perlu juga diskusi, tetapi setelah pendudukan ini. Dan perlu kami pahami bahwa kegiatan kita ini difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan di Disparbud. Dalam hal ini kalau ada yang pernah jauh, kemudian menang mendake yang punya Disparbud terkait dengan budaya adalah orang itu. Beliau Wirasto itu sebagai pemerintah daerah. Tetapi Raja Ambonya adalah milik orang Boyoskan. Ini aset kita, generasi muda yang mau dan bisa belajar mengembangkan adik lamu pusat-pusat termasuk hal-hal tradisional. Nah, jadi ini beliau juga melatih kegiatan-kegiatan nasional. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, kami dengan kepengurusan bermohon dan meminta kepada pucuk undang negari, dalam hal ini adalah Pak Wali di Kecamatan Mas. Regulasi untuk pengembangan kelembagaan adat ini ada peluangnya.
Di mana? Tentu Pak Wali yang tahu. APB. Pak Wali. Oke. Jadi ini barangkali yang ingin kita sampaikan. Dari guru-guru Angkor punya mama ada peluang untuk pelatihan peningkatan kapasitas. Kalau Angkor kuliah candu undang narasumber, enggak perlu kami undang lah. Tetapi orang yang tahu dengan persoalan-persoalan adat hari ini. Jadi kemudian DKT kurang pengenal, kadang kapelang jalan kuat jadi orang lalu adat kok ditukar ada. Tentu penguatan adat saling kali. Pak Camat, tentu ini barangkali yang akan beliau negosiasikan dengan wali negari. Masalah kecamatan kurang juga. Bayi biasa tak 500 sepanjang tidak menyalah aturan laksanakan, kan ada persoalan. Sedangkan nagari nan sakete bisa dia melaksanakan seperti ini saya kemarin. Yang 1000 dari wali. Tetapi melihat keberadaan dan eksistensi kami sangat salut dengan bidang sini. Kenapa anak seperti itu? Ya boleh. Tapi bawa ini juga. Kasabah bawang piang, keribu bawang kayu, katambang bawang ameh, itu kena ameh nih supaya. Baliwana, latih bau dinamu. Oke, angguang yang mama untuk angguang di papeh kemana gadang, nanduk disukatan, pandai menjago lebih kurang, selajang kudu lari, karena orang mau ditipu, nanduk disukatan. Kita tidak berpanjang-panjang. Mungkin terakhir Pak Nyampe nanti dipokokkan oleh Ketua RK Kabupaten. Tetapi dalam hal ini untuk 3 negara ini memang kita secara organisasi siapkan. Kalau Basuki di Mukwale tentu tidak mungkin. Ya Pak. Kita mohon nanti dipandu oleh Pak Adi Nur Salam berdua dengan dari Ambon untuk melengkapi format ini. Kami tidak, kalau kami tunjuk berarti baju sudah dari Ambon ini jelas di Poli. Tidak mungkin. Kami serahkan kepada Pak Jomun dan Pak Adi Nur Salam sebagai pimpinan sidang dari sekolah tidak segala orang bahwa Pak ketuakan isi struktur yang dibutuhkan sudah selesai. Siapa yang dibutuhkan aja berhasil tapi itu ketua ya sekarang Pak. Izin pimpinan berhubung karena nagari kita tentu 3 orang saja yang ya. Usul ini kan wali negara itu pucuk undang kerapatan ada. Jadi kalau menurut kami hemat kami wali negara sebagai pucuk undang ikut di dalam rapat formatur ini. Cuman sekian, terima kasih. Terima kasih. Memang kalau ambo tuh ambo gak terus. Lihat dulu galu rekam sumberku tentang harga itu. Ternyata di santian sengaja ini. Jadi lupu mengen sentiam mamile ayo silakan. Bapak, ambo rasa bukan hanya itu. Menurut ambo sekali ini mama yang hadirin hadir dah. Iya. Yang hadir ya Pak. Ya doni mama yang hadir ini satu dari Cigo negara itu ya. Menghadiri ya. Ah itu dan bantu ajunan dia mas kita kan. Kau bayar lagi yang dua lagi yang bodoh. Tidak ada nak sase, sase di bandara balik ke Bangkali. Asalnya dibatukan kemudian disamakan tidak tidak kena tapi dari itu Allah Taala menentukan. Silakan untuk Pak Jamin menjawab Pak. Pak ini sini. Itu ada jawabnya. Kau penghulu kalau dia jadi ketua RK maka bukan aku kan ayo kawan sih. Iya Pak, undang. Dengar kami sekolah. Ya, cara gua karena juga kami gunjang sekolah dia dan dia kan. Gua dalam bunyi. Gua bunyi.
masyarakat telah dapat atau dan sepakai tak boleh ayat 20 tak boleh atau yang pakai telah berhasil kita memilih kepengurusan Elkam Kecamatan Kalisaki. Untuk selanjutnya kami minta kepada Ketua Elkam Kabupaten Solo untuk memberikan arahan sekaligus pengukuhan untuk kepengurusan yang terpilih hari ini. Pada Ketua Elkam kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Yang kita hormati Camat Kalisaki serta Pak Dan Namil Kalisaki serta Pak Kapolsek Kalisaki dalam kedudukan beliau sebagai tujuh undang Elkam Kecamatan Kalisaki. Yang kita hormati bapak-bapak pengurus Elkam Provinsi yang hadir hari ini, saya banyak sekali, mulai dari Pak Jasilde dan pimpin kami SHMA, kemudian Pak Abdul Saleh dan Pak Kemudo, dan sekaligus Pak Refrido dan FL. Itu semuanya pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang mau beritahu ke bapak ibu, ini Elkam Provinsi itu dikuasai oleh orang Solo. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan dari pengurus Elkam Kabupaten Solo, ada Pak Hadi Musalam, untuk meminta kasih, ada Pak Wirasto, Sadarku dan Babun. Sedang kita hormati Kampungku Ketua Kerapatan Anak Negari di Kecamatan Kalisaki, Negari Sirukam, Negari Supayang, dan Negari Ibu. Yang kami hormati juga Wali Nagari. Ketiga negari ada Pak Wali Nagari Supayang, Pak Wali Nagari Sirukam, Pak Wali Nagari Ibu. Tentunya bapak-bapak Ketua BPN Ketiga Negari Sirukam, Supayang, Waliro, serta ibu-ibu Bulu Kaduang yang hadir pada acara ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelesaikan sebuah prosesi pembentukan Elkam Kecamatan Kalisaki dengan demokrasi musyawarah mufakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan berkahnya kepada kita bersama. Selawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Camat, Ampun Budatu yang menghormati, barangkali soal pengarahan sudah banyak ya. Ada dari Elkam Provinsi, ada dari Pak Camat, ada dari Kabupaten. Rasanya bagaimana prosesi pemilihan tidak perlu dijelaskan. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan, kita tetap melaksanakan demokrasi Minangkabau. Demokrasi Minangkabau itu falsafahnya musyawarah mufakat. Boleh digolongkan, tidak dilakukan. Berdebat boleh saja, berbeda pendapat boleh saja,
adu argumentasi boleh saja, tapi muaranya adalah musyawarah mufakat. Jadi sebenarnya orang Minangkabau guru politik di Indonesia, guru politik Indonesia tidak boleh yang namanya rapat, intinya pasti kompromi, intinya pasti lobby. Kalau nggak tegang, istirahat sebentar. Saya 5 menit dulu, 10 menit, itu ulang menit. Pasti ketemu. Itu lagi orang Minangkabau musyawarah mufakat, dan itu sebabnya orang Minangkabau sejak dulu tadi orang Minangkabau tidak boleh jalur. Ada pepatah yang sering disemekan oleh orang lain, kok tagak, kok tak kurang, kok mimpi, ada. Pelajaran berdua di tengah, pelajaran seorang ada ulu. Seorang Minangkabau itu tadi. Pada lagi bola, kurang nak dibuat. Tapi kan pandangan dia, tapi tidak begitu sebenarnya. Cerdas, ada orang cerdas, dah salah. Kan kalau dah salah, dah kurang saya nak dibuat. Tapi ada jadi orang Minangkabau dia aja saya dulu cerdas. Jika ke mahkamah orang Minangkabau murah kawan. Maksudnya kok menanggung di dia, maka itu di bawah, tak di bawah lah, di bawah. Jauh dia itu orang Minang. Itu yang dilaksanakan tadi oleh para nenek mawah di bawah pimpinan Datuk Mentang Sati dan Datuk Jabun Amalot. Ini luar biasa. Setelah 7 kecamatan kewilayahan tidak pernah ikut uji undang Wali Negari, ikut musyawarah hormatul penentuan ketua RK kecamatan. Ibu di payung sakit terjadi. Jangan jaga. Nah, kalau itu berharap akhir hasilnya pasti sangat maksimal. Pasti sebuah kesepakatan nanti yang didahulukan sampai di 3 saja ketuanya itu akan dilakukan bersama-sama. Karena orang Minangkabau tidak bisa bersama-sama kabukti sama melati kedua sama turun. Kan bantu itu tidak boleh kalau di padian itu seorang lah sama-sama. Lalunya sepakat. Ini banyak soalan. Malam Ambo didatangi oleh seorang pemuda. Misalnya Magatu yang mau minta nasihat. Ada banyak generasi kini generasi milenial, generasi Z tak tahu juga tak tahu dia nampak. Ada nampak, ada nampak, ada nampak, ada nampak. Karena tidak lagi ditularkan oleh mama-mamanya ke kakak belakangnya. Dia berharap ketua RK terpilih memulai lagi rasa sakit. Ba'a memberikan pemahaman kadang-kadang muda awak, kok kanan tua dihormati, kanan kete disayangi, sama kadang iya kan begitu Pak. Salah mau dah jalan lain. Nang tua dah hanya hormati dan memudoleh. Nang tua pun dah sayang anak kecil. Lapor ubah nilai-nilai awak. Lapor kisah nilai dia. Apa nilai bergeser kok nanti dikerjakan oleh para pemangku adat yang mulai dari LK kecamatan. Banyak masalah. Kini pemerintah Kabupaten Solo punya program anak monyo tagline-nya sejuk dan damai. Abah membuat sejuk Pak. Apa membuat damai? Saya mulai harus dimulai dari negara ini. Saya lagi kok ada wali negari, ada nenek mama, ada bamos, ada bulu kadok, ada negara. Nah, tinggal satu kali
Pak Kamal bertanya kamu, bahkan nagari ini betul. Maksudnya bahwa dai berwibawa juga di negara Jawa. Dai berdukung di negara Jawa di Jawa. Kalau tidak akan terjadi siapa? Dan akan bisa melaksanakan siapa? Kamu sebagian dari sebagian minta ikut tugas dari Elkam Kecamatan yang dibentuk ini. Nah, nanti Elkam Kecamatan ini dia mau kerja tadi. Oh kami untuk malah dong Pak. Elkam ada untuk kami. Sopir ada dulu, setokar ada dulu, tapi minyak ada dong Pak. Jangan jalan. Tadi itu persoalan apa di organisasi awal. Jalan. Jadi tadi apa BKPG? Kalau itu sawi Elkam, ada Elkam kabupaten, adalah ada Elkam kecamatan di dalam sekali. Kalau tersabui bundo kabupaten, lah ada bundo kecamatan di dalam sekali. Artinya apa? Kalau misalnya Elkam kabupaten ada bantuan dari pemerintah daerah, Elkam kecamatan ada daerah. Di Bakalau Skete, di peminyak malah, dibagi malah. Ada bantuan untuk menggunakan kabupaten, nah ada di sana bantuan kecamatan. Kalau itu tidak boleh di kantor camat ada bantuan. Tapi kalau boleh pula camat memberikan bantuan, alangkah baiknya untuk yang kabupaten kita masukkan ke anggaran Pak Camat, untuk menggunakan dua kecamatan dimasukkan ke anggaran Pak Camat. Tapi kalau aturan atau nomenklatur anggaran APBD tidak boleh, ya nggak ada boleh serta semua. Nah, jadi aku mulai dari ini, awak beriyuh pakai kalau jalan seorang berjalan bersama awak. Itu ke depan yang akan kita harapkan. Kenapa? Karena ke depan itu Pak Bupati Jawa, Pak Wakil Bupati Jawa ingin membangun Kabupaten Solo yang bersih. Bersih ke Pak? Tentu mulai dari negara. Kalau bisa gubernur, yang perlu kita bangun dulu keluarga. Kalau keluarga baik, suku akan baik. Kalau suku akan baik, negara akan baik. Kalau negara baik, kabupaten pasti baik. Nah, bayangkan. Jadi Pak Bupati ini ingin membangun Solo bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit masyarakat. Apa penyakit masyarakat kok? LGBT, narkoba, miras, balap-balapan, kakak banyak. Itu kan terjadi ini. Nah dibayangkan di Bupati itu bahwa negara Jawa kooperasi dadu tidak di nomor 2. Saya bertugas. Ini mama yang bertugas. Go balon anak-anak serang. Tidak mungkin. Ada anak-anak 1.000 gak dimodel dari lebih. Kamu balonnya tuh. Dia boleh sampai dengan kawak. Apalagi ini mama gininya. Tidak ada sama sini doang lain. Dia ada juga sini doang nih. Dia ada juga sama gua ini tidak ada dia. Sawah nak bicara kadai jujur kemudian awal ini mama gua tinggal tunjuk lain. Itu pun sakorin saya doang. Tapi lagi ulang sudah. Kalau kecil orang ini kok tahu belum mani tahu juang ini. Nang kayu di kampung awak kalau pendatang ini, betul begitu. Abang itu gini juga awak tak punya sapor. Abang salah tu mana abarakan. Makojo di mama masyarakat ikut gunanya ketua LK kecamatan nanti akan bermusyawarah dengan Pak Camat. Ba'a masing-masing nagari membentuk peraturan nagari untuk membersihkan dari LGBT, narkoba, tawuran, miras. Pacar dibuat peraturan lagi. Peraturan nagari itu lebih kuat daripada Tuhan. Kan kuat. Kalau tidak ada peraturan tadi, ada misalnya kawan, ada keluarga misalnya, keluarganya LGBT, tidak mau dibantu. Karena LGBT itu tidak ada hukumannya, tidak ada hukum pidana.
Tadi kapal saya, tak ada hukum beda aja. Jadi kalau tadi bahan bambu nasi beda. Pada awak kan itu, ada hukum. Jadi bisa dibuat di peraturan negeri kalau ada keluarga terlibat narkoba, anaknya terlibat LGBT, tawuran, jadi sanksi. Sanksi dibuat negari dibuang sepanjang ada. Pasal buang sepanjang ada, tak dibawa bayi kok matinya apa dia teh? Kok meradiknya apa dia teh? Saya ketaruh ini, tak taruh. Pasti tak taruh. Itu kalau balik. Kalau balik ketua RK Kecamatan yang pertama membentuk di setiap negara. Kalau lah dibuat peraturan negara, alur nanti bisa dilaksanakan, ya. Ini kesempatan orang taruhnya. Tapi kalau dulu jadi, misalnya Pak Ketua pada tujuan Jawa, dia kebelakangnya bermasalah. Dihukum, tak boleh ditinggal rumah negara. Ini tadi dia mengadu ke Kapolsek. Waktu dia meralik di rumah, tak ada orang datang. Dia langsung di sana. Dia langsung dari Pak Walilah, Wali Sayang. Di Kapolsek itu dibagi Kapolsek, akhirnya bisa dihukum Pak Walilah. Kalau tak hati, makanya peraturan negara itu nanti harus disahkan oleh pemerintah kabupaten dan didaftarkan di pengadilan. Kami datang. Itu tugas yang akan dilaksanakan oleh RK Kecamatan bersama ketua bersama penawar. Yaitu kami punya target membentuk RK Kecamatan cepat-cepatnya. Itu tugas Pak. Kan tadi pasir sebelum. Kalau tidak berbidi bakar tuh. Kami akan dapat bukti dan akan menjalankan dia yang pandai sama seterang kan bisa seperti itu beragam macam. Jadi kecamatan nanti ada pasar di Bayang Kaki bisa nanti pengurus pasar diundang dari Pak Camat diundang ke rekam berapa persentasenya bisa untuk rekam di tiap bulan atau tiap tahun bisa kalau dengan aturan bisa dengan peraturan negara bisa dengan keputusan Pak Camat bisa dengan keputusan bupati bisa. Makanya jangan anak tahu ini. Nah, kabupaten nanti seperti yang bagus itu kami akan berusaha nanti bagaimana kalau Elkam Kabupaten Bapiti, berarti Elkam Kecamatan lah Bapiti lah. Nah, itu dia kesimpulannya. Nah, itu saya gambarkan oleh. Nah, itu tugas yang akan dilaksanakan oleh ketua Elkam Kecamatan. Tentu bersama kami ya kabupaten dan sama Pak Wali, Pak Camat dan kerapatan ada lagi. Bapak dan anggota yang mau menghormati, kemudian aku menyampaikan rasa bangga ini Mama Kawusaki, Pak Wali, Pak Camat dengan rapat yang dilaksanakan hanya sebentar duduk pengurus LK Kecamatan. Artinya musyawarah kau tidak lama-lama sesuai pada minang apa dan bisa dapat capai mengalih peramai. Dan model prinsip orang ini seharusnya bisa dicapai itu jangan ramai doa dari OPG. Ini tidak awak capek-capek saya. Dia mau sebagai ketua Kabupaten Solo minta terima kasih kepada Pak Camat, kepada Pak Wali, kepada Pak Ketua DPN, kepada Pak Ketua Kan, kepada Ampun Liwan dan Pasar Buah, kepada Pondok Kanuang, Ambar Jadi Pagang Budi. Pokoknya tadi Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek itu langsung menjadi wujud undang Elkam Kecamatan. Dia akan memberi nasihat, memberi wejangan, memberi bimbingan kepada Elkam. Jadi Pak Ketua ada seorang banyak Ketua yang akan membersamakan dalam melaksanakan tugas ini. Itu aku minta Bapak Pengelola mulai hari ini ucapkan bismillah awak terhadap diri menjadi pengurus Elkam Kecamatan dengan alhamdulillah dipercayai oleh ini Bapak. Jadi lawan lebih yang tinggi jabatan kadang kalau kerja buat awak itulah bungkan. Jadi kalau di kecamatan bungkan Biawa itu ketua Elkam Kecamatan. Kalau di negari Bung Kanan Biawa itu ketuakan.
Kalau di suku Gumparan Jawa itu Pangulu, nang biang Prabu atau putih, nang manggut manggeliang, itu kadanya tuh. Bagi sekali. Tapi nang ini mama, tapi begini lah. Dak budi alir mantan tanah, dak dudi bakal manden, dak dudi mencangkuang. Itu kan ini mama kita. Halo ini mama nang sange pameran ragu wah. Yo ini mamanya. Dan dia sepanjang buku pada padam dulu. Jadi ini mama gua alamnya lebar, padamnya lapang. Jadi insya Allah yang berpilihan ini orang-orang terpilih. Jadi terakhir aku ucapkan selamat kepada Ampuan Datuk yang tadi sudah dimusyawarahkan terpilih menjadi ketua, menjadi sekretaris dan menjadi bendahara. Nanti tentu kepengurusannya dilengkapi. Kalau kini yang ada baru ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang nalun itu akan dilengkapi nanti oleh pengurus dengan seluruh nini mama yang ada di Ayu Saki. Ada di Ayu Tuwo, Ipe, Payang, Tukang, Jang. Itu dalam waktu dekat nanti pelakunya akan disahkan oleh dari badan nanti Bapak Presiden kami nanti kami SK-kan secara dulu. Nanti kata Pak Azabun nanti kita adakan nantinya pengukuhannya secara serentak di kabupaten. 14 kecamatannya. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang resmi kabupaten apa? Ya. Lengkap itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya sebagai ketua lembaga kerapatan adat Minangkabau Pulau mengucapkan selamat kepada Pak Datuk Raja Aceh, Pak Datuk Raja Ketua, dan Pak Datuk Demage yang telah terpilih sebagai ketua, sekretaris dan bendahara Ilkam Kecamatan Ayu Saki. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa melaksanakan tugas menyandang amanah sebagai pengendali kehidupan adat Pasadi Sarak Pasadi kita pula di Kecamatan Ayu Saki. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hasil musyawarah ingin nama Kecamatan Ayu Saki di kantor Camat Ayu Saki tepat jam 12 kurang 5 menit saya bukukan, saya resmikan aku Datuk Raja Aceh, Raja Aceh, aku Datuk Raja dan aku Datuk Demage sebagai pimpinan Ilkam Kecamatan Ayu Saki. Saya yakin dan percaya aku Datuk akan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bakatu bana hukum adil sesuai dengan adat yang berlaku di Kecamatan Ayu Saki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh semua udah nak. Coba ni. Semua sama. Okey. Dua tidak beban. Lagi 1 2 lagi 1 2. Cuma ditebangkan lampu saja Pak. Cuma diulang lagi. Yang tadi kan. Oke. Oke. Semangat. Payung sekaki. Oke. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Mohon perkenalkan dirinya Bapak. Nama? Samsunir. Gelar? Datuk Raja Aceh. Mohon sepatah katanya Subhan telah terpilihnya Bapak dan sebagai pengurus dan telah terbentuknya Elkam Kecamatan Payung Sekaki. Mohon sepatah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo sebagai terpilih sebagai ketua Elkam Kecamatan, ambo berterima kasih kepada dusana kami dan atas nama 3 negari. Dan untuk selanjutnya kami atas nama pengurus mudah-mudahan kami kerjasama untuk pelaksanaan di nama Elkam Kecamatan. Cukup Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama Romi Febriandi Datuk Raja Oge. Dan ini kami dipercaya sebagai bendahara Elkam Kecamatan Payung Sekaki. Untuk itu kami melalui bimbingan Ketua Elkam tentu akan bekerja dan menjalankan tugas dalam Elkam Kecamatan Payung Sekaki. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Raja Batua. Terima kasih atas kepercayaan ini Mama Nagari Singkam, Nagari Supayung dan Nagari Ayubo yang telah mempercayakan pengurus Elkam Kecamatan Payung Sekaki masa bakti 2025-2030 kepada Ketua Muhammad Datuk Raja Aceh. Saya Sekretaris Bendahara Raja Mage. Mudah-mudahan kolaborasi dan konsolidasi yang telah kami perbuat di Kecamatan Payung Sekaki ini bisa untuk kemajuan adat Salingka di Kecamatan Payung Sekaki. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas patah katanya. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Bapak-Bapak Payung Sekaki makin maju dan damai sehingga menjadi seperti logo Kabupaten Solo yang madani. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pertama mohon diperkenalkan dirinya Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Darwansyah, Wali Nagari Supayung, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo. Pada siang hari ini kami sangat berbahagia sekali atas nama masyarakat Kecamatan Payung Sekaki. Alhamdulillah telah terbentuknya kepengurusan Elkam Kecamatan Payung Sekaki dengan diketuai oleh Bapak Samsunir Raja Aceh, dan Sekretaris Herman Datuk Raja Batua, dan Bendahara Bapak Febri Zoni sebagai Bendahara Elkam Kecamatan Payung Sekaki. Alhamdulillah kedepannya kami tentu berharap masa periode 2025 sampai 2030 tentu kontribusi politik dari Elkam Kecamatan yang sangat kami harapkan sekali, karena ini adalah fondasi di Kecamatan Payung Sekaki. Adat bersemi syarat bisa kita belah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa seiring sejalan sesuai dengan moto bahwa Kabupaten Solo membawa moto sejuk, damai, tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa bekerjasama untuk langkah-langkah berikutnya. Mungkin itu pada sedikit pendapat saya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Zul Harapan SE, dipercaya sebagai pelaksana harian Camat Payung Sekaki pada hari ini. Baiklah, sekaitan dengan pendapat kami terkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepengurusan Elkam Payung Sekaki pada hari ini, alhamdulillah terpilih dengan musyawarah mufakat. Itulah bentuk demokrasi masyarakat Minangkabau pada seutuhnya. Jadi tentunya kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan selamat kepada terpilihnya kepada kepengurusan yang terpilih Elkam Kecamatan Payung Sekaki periode 2025-2023 ke depan.
Tentunya dengan kolaborasi antara Elkam Kecamatan dengan Kandi Nagari dan juga berkolaborasi dengan Elkam Kabupaten dan Elkam Provinsi. Mudah-mudahan tentunya adat kita yang ada di Kecamatan Payung Sakaki ini berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih dan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasil Dik Langit SHMH, pengurus Elkam Provinsi selaku Ketua dan Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saleh Datuk Raja Mulo sebagai Wakil Ketua 7 Elkam Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada Ketua Elkam Kecamatan Payung Sakaki yang terpilih. Semoga ke depan beliau bisa mengayomi dan menjalankan dan mempersatukan nenek mama sekaligus ketua-ketua kerapatan adat Kecamatan Payung Sakaki setiok Bayam Sadancang Bak Wasi dan bersinergi dengan pemerintahan Kecamatan Payung Sakaki supaya kedepannya lebih baik untuk anak kemenakan kita, karena suasana di saat ini di Sumatera Barat khususnya dilema-dilema LGBT, balap liar, tambah lagi dengan adat-adat Selingkah Nagari harus dilestarikan oleh beliau. Jadi tugas beliau ke depan kita harap memang sinergi dengan seluruh unsur-unsur yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pertama kami mengucapkan selamat kepada Ketua Elkam Kecamatan Payung Sakaki yang terpilih tadinya. Mudah-mudahan dapat memelihara adat Sebatang Panjang di Elkam Kecamatan Payung Sakaki, dan mungkin sekali lagi bisa juga harus bekerja sama dengan Elkam dengan Pak Camat selaku pucuk undang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Octavia, Ketua Bundo Kandang Nagari Sirikam, sekalian Ketua Bundo Kandang Kecamatan Payung Sakaki. Nama saya Amli Sofiani, Ketua Bundo Kandung Nagari, Ketua Bundo Kandung Nagari Supayang, sekaligus pengurus Bundo Kandung Kecamatan Payung Sakaki. Selamat kepada Elkam Kecamatan yang terpilih 2005 sampai 2030. Semoga Elkam yang terpilih amanah, sukses selalu untuk kedepannya. Selamat Elkam Kecamatan Payung Sakaki telah terpilih. Mudah-mudahan untuk tahun kedepannya lebih baik dan aman dan tentram. Semoga ada kemajuannya hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridon Datuk Kayo sebagai pengurus Kabupaten Solo terkait dengan musyawarah kecamatan. Setelah dilihat dinamika dari beberapa kecamatan, Ketua Elkam Kabupaten Solo akan mencoba menjadikan role model, karena persoalan pemilihan ini adalah aspek musyawarah yang mufakat. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi rujukan bagi nagari-nagari yang ada di kabupaten. Itu barangkali komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirasto SH Rajapun sebagai pamong budaya Adi Muda pada Dinas Wisata dan Kebudayaan Kota Solo. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pemilihan kepengurusan Elkam tingkat Kecamatan Payung Sakaki. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita berharap ke depan apa yang sudah terbentuk yang diberi amanah hari ini untuk bisa bekerjasama dan melaksanakan tugas tentang pelestarian adat dan budaya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji Gusmal Datuk Raja Lelo, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Dalam Minangkabau Kabupaten Solo, pada hari ini tanggal 20
ya. Juni 2025 menghadiri pembentukan kepengurusan Elkam Kecamatan Payung Kaki. Alhamdulillah rapat tadi berjalan lancar dengan prinsip musyawarah mufakat. Maksudnya adalah semua pimpinan kerapatan adat negari beserta wali negari dan BPN serta Pak Camat sebagai pucuk undang Elkam Kecamatan Payung Kaki ikut serta memusyawarahkan menentukan keputusan Elkam Payung Kaki. Alhamdulillah akhirnya tepat pada jam 12:05 terpilihlah pengurus Elkam Kecamatan Payung Kaki dengan ketua Pak Samsunir Datuk di Aceh, dibantu oleh Pak Eman Datuk di Watua dan Datuk Raja Magek saya Benara. Kita yakin dan percaya bahwa bapak-bapak kita itu, para angkor Datuk itu akan bisa mengemban tugas mulia ini dalam rangka memberdayakan nenek mama Kecamatan Payung Kaki, tentunya di bawah pimpinan pucuk undang Elkam Kecamatan Payung Kaki, dalam hal ini Camat Payung Kaki, Ramil Payung Kaki dan Kapolsek Payung Kaki. Artinya saya berbangga bahwa di Payung Kaki musyawarah mufakat sebagai demokrasi Minangkabau berjalan dengan semestinya. Alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat nanti dalam kegiatan beliau-beliau saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Payung Kaki.